Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dawil Ahlam, mahasiswa PJJ PGMI Universitas Islam Negeri Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Pada kesempatan kali ini kita akan mengulik sejarah mendalam dari Desa Pamotan, sebuah wilayah di Kabupaten Rembang yang menyimpan kekayaan sejarah luar biasa, mulai dari peninggalan kuno hingga bangunan kolonial. Baik teman-teman, saat ini kita atau saya sudah bersama dengan Bapak Adi Sena. Beliau seorang pemerhati sejarah lokal yang akan membantu kita membedah tabir sejarah di balik batu tulis ini. Selamat siang Bapak Adi. Siang Pak Dawid. Bisa dijelaskan secara singkat sebenarnya apa itu prasasti Sambikalung dan mengapa keberadaannya sangat sakral bagi masyarakat Pamotan? Ya, terima kasih Pak Dawin. Jadi gini Pak Dawin, prasasti Sambikalung ini terletak di Desa Pamotan, Kecamatan Pamotan, Kabupaten Rembang, di Provinsi Jawa Tengah. Nah, ini ada unsur historisnya, di mana prasasti Sambikalung ini berada di bawah pohon sambi, di mana itu seperti ada akar-akar, sebetulnya seperti kalung-kalung kayak gitu. Kalau sekarang berada di sebelah musola di Duko Sambikalung Desa Pamotan. Nah, di situ ada yang menarik Pak Dawin. Di situ ada prasasti di mana eh, di dalam prasasti itu ada ukiran seperti kelopak bunga. Dan teman-teman dan berbicara kemungkinan ini adalah prasasti pada zaman Majapahit. Dan menurut beberapa orang tua yang pernah kami temui, emang dulu Pamotan ini adalah salah satu penyangga pangan. Jika kita perhatikan aksaranya memang terlihat sudah aus ya, termakan usia. Namun berdasarkan catatan sejarah atau literatur yang Bapak pahami, pesan apa yang sebenarnya ingin disampaikan oleh penguasa zaman dulu melalui prasasti ini? Apakah ini terkait dengan batas wilayah atau sebuah kutukan Sapato? Seperti itu, Bapak. Ya, menurut saya Pak, kalau prasasti ini bukan suatu kutukan Pak, tapi ini suatu tanda, ini merupakan wilayah suatu kerajaan. Di mana dalam prasasti ini, mohon maaf, emang tulisannya sudah gak kelihatan, sudah artinya juga saya nggak paham, tapi dalam pembuatan prasasti itu tidak hanya sembarang orang. Ada yang benar-benar orang ini bisa membuat prasasti. Berarti ada beberapa upacara-upacara tertentu untuk membuat prasasti itu. Jadi ini tidak sembarangan orang prasasti, dan ini satu eh, kebanggaan kita juga bahwa kita ini daerahnya diakui pada kerajaan Majapahit gitu. Seperti itu ya. Baik, Bapak. Sebagai mahasiswa calon guru SD, saya melihat ini sebagai materi IPS yang sangat kaya. Lalu bagaimana Bapak melihat upaya pelestarian situs ini oleh warga Desa Pamotan sendiri? Apakah nilai-nilai dari masa atau Sambikalung ini masih relevan untuk kita ajarkan kepada generasi muda? Seperti itu. Ya, ini sangat perlu kita lestarikan, Pak. Baik teman-teman, jika tadi kita berbicara tentang batu tulis atau dari masa kerajaan, sekarang kita akan berbicara tentang menara atau apa namanya Pak? Pustin ya, Ya. Pustin. Nah, bangunan ini terlihat sangat kokoh dengan gaya arsitektur Eropa yang kental. Ngapunten Pak Adi,
bisa Ya. dijelaskan sebenarnya apa fungsi utama Menara Kosten ini saat dibangun oleh pemerintah kolonial Belanda? Ya. Seperti itu. Kustin ini adalah salah satu peninggalan zaman Belanda, Pak. Ya. Di mana selain Pamotan itu adalah desa agraris, di Ya. mana mayoritas masyarakatnya adalah petani, tapi juga tempat industri bagi orang-orang Belanda dulu, di mana ada pembuatan pembuatan contoh seperti piring dan alat-alat yang dibutuhkan Belanda itu diproduksi di Pamotan. Dan luar biasanya bangunan pada zaman Eropa dulu itu sampai sekarang masih kokoh, masih bisa kita lihat, terutama di Dukuh Tajen jurusan arah Banyu Pancur itu kita bisa ada beberapa kustin masih terlihat menjulang Kokoh sekali kokoh, ya. dan itu bentuknya seperti cerobong. Baik Pak Adi, dalam kacamata pendidikan IPS, keberadaan Menara Kosten ini mengajarkan kita tentang sejarah perkembangan teknologi dan struktur sosial di masa penjajahan. Lalu saya ingin bertanya Pak, bagaimana tanggapan Bapak mengenai status bangunan ini sebagai cagar budaya? Apa harapan terhadap anak muda khususnya di Desa Pamotan ketika mereka melintasi gedung atau bangunan ini setiap hari? Seperti itu, Bapak. Ya, saya juga merupakan salah satu pemuda desa Pamotan. Saya merasa bangga bahwa kita ini tidak hanya desa sing mudeng nandur atau agraris, tapi juga desa agraris Dari ya. pada waktu Belanda itu. Jadi pada waktu itu Belanda juga eh, apa namanya melakukan tempatnya sini ya tidak asal. Karena apa? Desa Pamotan ini juga ibaratnya sugih banyu, dan itu salah satu penyokong dalam industri. Nah, untuk itu tentang adanya Kustin ini, ayo kita bersama-sama menjaga. Baik, teman-teman, perjalanan sejarah kita di Desa Pamotan kini sudah sampai di titik yang paling menyejukkan, yaitu Dukuh Mudal. Dari namanya, mudal dalam bahasa Jawa berarti keluar atau meluap secara terus-menerus. Ngapunten Pak Adi, Ya, Pak. bisa diceritakan bagaimana sejarah Dukuh ini bisa dinamakan mudal atau dan apa kaitannya mata air ini dengan perkembangan pemukimannya di desa Mudal ini. Ya, Pak. Sebelum saya menjelaskan tentang Mudal, saya akan menjelaskan dulu asal-usul Desa Pamotan. Ya. Karena apa? Ini berkaitan dengan terjadinya suatu kejadian di Dukuh Mudal ini. Desa Pamotan ini diambil namanya dari seorang tokoh, Ya. namanya Ki Pamot. Ya. Ki Pamot. Ki Pamot ini kita kenal orangnya sakti, di mana bisa ngayomi warganya pada waktu itu. Akan tapi ada suatu peristiwa, Pak. Pada waktu itu di mana daerah Pamotan ini terjadi kekeringan. Karena terjadi hal itu, Ki Pamot ini berjalan di area Sumberan. Nah, Sumberan itu gini, Pak. Sumberan itu situ ada seperti lekukan sungai, ya, di situ, tapi kering, Pak. Nah, pada waktu itu Ki Pamot eh, mendapatkan wangsit, Ya. ada wangsit untuk menjabut pohon jati, dan
Di Pamot sekitar daerah Sumberan itu menjabut sepohon jati langsung keluar air, Pak. Airnya itu luar biasa, meluap. Kita ngomong kalau bahasa Jawanya mudal, mudal-mudal, Modal-modal. mudal-mudal. Dan alhamdulillah eh, air dari mudal ini bisa kita rasakan sampai sekarang. Iya. Bahkan air mudal ini bisa dirasakan di sekitar area Rembang Rembang. lewat ada namanya dari pemerintah PDAM. Ya, di dekat situ ada kantor Kantor PDAM yang distribusi air ini ke daerah sekitar Rembang kayak gitu. Dan alhamdulillah sampai sekarang airnya masih bisa digunakan. Selain itu juga digunakan untuk pengairan sawah, Iya. terus digunakan untuk mandi warga juga. Terus kalau kita bermain di area mudal ini, di sana ada seperti kolam. Kolam ini juga digunakan juga pada waktu zaman Belanda untuk mandi dan untuk keperluan industri juga, Pak. Di mana industri itu keberadaan air itu sangat diperlukan, Pak. Sangat diperlukan. Betul, ya. Dengan ini eh, mudal ini merupakan salah satu tempat istimewa juga di Pamotan. Iya. Mungkin monggo yang melihat juga. Dan ini juga salah satu kebanggaan kami sebagai Desa Pamotan. Iya. Kayak Baik, gitu. Bapak Adi. Saya juga mendengar bahwa di daerah sumber air ini seperti biasanya ada upacara atau tradisi luhur, Pak Edi, ya, seperti sedekah bumi atau ritual. Ya. Apakah Duku Mudal ini juga tradisi-tradisi tersebut masih berkembang sampai saat ini? Apakah sudah tidak ada, Pak? Ada tradisi kayak gini, Pak. Sumber kehidupan itu salah satunya kan air. Ya. Dan kita juga ada penghormatan luhur dari mbah-mbah kita sampai sekarang turun menurun. Kita adakan biasanya pada waktu bulan Selo itu ada namanya sedekah desa. Sedekah desa, ya betul. Iya, Sedekah desa. ini ritualnya tidak terlalu seperti sekolah lain, tapi kita kalau di desa namanya rasa Syukuran gitu ya, syukuran di sekitar situ bahwa alhamdulillah di Pamotan ini masih ada mata air yang bisa menghidupi desa Pamotan gitu. Selain itu ada hiburan rakyat yang biasanya jadi tradisi kita ada hiburan wayang. Oh iya. Ya. Jadi ini salah satu tempat yang kami lestarikan di Mudal itu dan sampai sekarang alhamdulillah air masih bisa kita nikmati kayak gitu, Pak. Luar biasa Bapak ya. Iya. Ini adalah contoh nyata dari materi IPS tentang manusia, tempat, dan lingkungan. Dari sini kita belajar bahwa sejarah tidak hanya soal benda mati, tapi juga soal bagaimana kita merawat sumber kehidupan. Nah, sebagai calon pendidik, saya merasa kearifan lokal di Dukuh Mudal ini sangat penting untuk diajarkan kepada anak-anak agar mereka memiliki karakter yang cinta lingkungan sejak dini. Bapak Adi, bagaimana menurut panjenengan? Ya Pak Dawin, tentang ini kita perlu lihat bahwa kita tanahnya di Pamotan itu subur Ya. dan ada juga air Ya, yang melimpah. Tanah airnya aja sudah luar biasa di Pamotan. Ini juga kita harus bersyukur bersama. Dan di sejarah pun kita juga tercatat ada prasasti. Prasasti tadi ya. Iya, bahkan berarti Pamotane ora bain-bain, ora itu. Ya, betul ya. Ini tempat di mana semua bisa melakukan kegiatan dari yang luar biasa. Luar biasa Begitu. Selain itu, Pak, semangat kita
Ya. Di sini juga tergambarkan di situ, di mana kita ada kawasan industri. Industri ya, Berarti betul. kita adalah orangnya pekerja semua, pekerja keras Ya. dan punya nilai luhur. Luhur ya. Gimana? Kita punya tradisi cinta pada desa kita. Ya. Salah satunya lewat beberapa syukuran Ya, tadi, Pak, betul. di daerah Mudal kayak gitu. Jadi itu, Pak. Ya. Saya. Terima kasih banyak Pak Adi atas ilmu dan waktunya hari ini. Teman-teman, itulah penutup dari rangkaian sejarah di Desa Pamotan. Baik teman-teman, perjalanan kita hari ini di Desa Pamotan memberikan kita perspektif baru tentang sejarah lokal. Kita telah melihat bagaimana prasasti Sambi Kalung, Pak ya. Prasasti Sambi Kalung menjadi saksi bisu peradaban kuno yang taat aturan. Kita juga telah menyaksikan kemegahan Menara Kosten sebagai simbol masuknya era industri dan teknologi di masa kolonial. Dan terakhir, kita belajar tentang keseimbangan alam dan manusia didukung modal melalui kearifan lokal yang tetap lestari sampai saat ini. Sebagai mahasiswa PJJ PGMI, kami ingin menyadarkan bahwa pembelajaran IPS bukan hanya tentang menghafal angka tahun di buku. Akan tetapi IPS adalah tentang memahami jati diri, menghargai peninggalan leluhur, dan menjaga lingkungan tempat kita tinggal. Kekayaan sejarah di Desa Pamotan ini merupakan sumber belajar yang sangat berharga yang bisa kita bawa ke dalam ruang kelas untuk menumbuhkan rasa bangga dan karakter cinta tanah air pada anak kita kelak. Saya, Dawil Ahlam, mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu proses pembuatan video ini, terutama narasumber Bapak Adi yang luar biasa. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan menambah wawasan tentang sejarah Kabupaten Rembang, khususnya di Desa Pamotan. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Ya.